Shalom Bapak Ibu terkasih di mana saja Bapak Ibu berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah mendukung channel ini, dan channel ini boleh berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu untuk terus menopang mendukung channel ini, supaya channel ini boleh berkembang untuk menjangkau banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui channel ini nama Tuhan dimuliakan setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu hubungan antara Alkitab dengan sains. Kenapa saya mengangkat tema ini dalam khotbah saya ini? Karena jauh sebelum ada penemuan tentang ilmu pengetahuan yang berbentuk sains atau secara ilmiah, maka Alkitab jauh-jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, Alkitab sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu. Dan oleh sebab itu saya ingin share pada kesempatan ini, saya ingin share kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau berbicara tentang sains berarti berbicara tentang alam semesta ini, karena di dalam alam semesta atau isi alam semesta ini ya terdapat di dalamnya adalah bumi, kemudian laut, darat, udara, lalu kemudian matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tapi saya tidak berbicara atau menjelaskan tentang semuanya. Saya lebih berfokus kepada bentuk daripada bumi ini. Ya, karena ada dua pandang atau dua pendapat tentang bentuk daripada bumi ini. Pandangan yang pertama, ya menurut penelitian dari ahli-ahli astronomi dunia, bahwa bumi ini bentuknya bulat. Nah, sementara pandangan yang kedua mengatakan bahwa bumi ini bukan bentuknya bulat, tapi justru bumi ini bentuknya datar. Nah, pertanyaannya, apakah benar bumi ini bulat? Apakah benar bumi ini datar? Ya, Alkitab akan memberikan jawaban yang pasti, saudara-saudara ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Dia yang bertakhta. Kata Dia di sini ini merujuk kepada pribadi yang maha mulia, pribadi Allah atau pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu bertakhta di atas bulatan bumi ini. Nah, ini membuktikan saudara-saudara bahwa, atau sudah bisa kita pastikan bahwa bumi ini bukan bentuknya datar, tapi bumi ini justru bentuknya bulat. Karena apa yang dikonfirmasi oleh Alkitab itu adalah benar-benar valid Bapak Ibu. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak valid itu bisa dimasukkan di dalam kitab suci. Justru karena bulatan bumi yang dimaksudkan ini benar-benar nyata, benar-benar valid, oleh sebab itu dimasukkan dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, jadi jelas kita sudah mengetahui bahwa bumi ini bentuknya bulat, ya, bukan datar. Berarti sependapat dengan pandangan yang pertama. Nah, kemudian kita melihat saudara-saudara yang berikutnya, bahwa semua ahli astronomi dunia menjelaskan bahwa ya bumi ini ada intinya atau bumi ini ada dasarnya. Ini menurut penelitian atau riset daripada ahli-ahli astronomi dunia, ya. Tapi apakah benar demikian? Sementara Alkitab menjelaskan saudara-saudara
bahwa ya bumi ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Nah, kita langsung saja melihat ya dalam kitab Ayub pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Alkitab berkata, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya, jadi jelas Alkitab mengkonfirmasi, Alkitab memvalidasi bahwa bumi ini tidak ada dasarnya. Justru bumi ini digantung oleh Tuhan. Digantung dengan apa, saudara-saudara? Bumi ini digantung atau ditopang oleh firman-Nya yang berdasarkan kitab Ibrani, saudara-saudara, mengatakan bahwa ya, ini firman Tuhan menopang segala sesuatu yang ada dalam bumi ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa ya Allah cuma menggantungkan bumi ini. Bapak Ibu bisa bayangkan ya bahwa kalau satu saat nanti ketika ya manusia terlalu banyak menyakiti hati Tuhan, lalu kemudian memilukan hati Tuhan, dan ketika Allah murka, lalu Allah melepaskan bumi ini, kira-kira apa yang terjadi dengan bumi ini? Bumi ini akan tenggelam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, karena Alkitab berkata bumi ini digantungkan di atas kehampaan. Ya, kehampaan, saudara. Jadi di hampa, di bawah bumi ini ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang kosong. Dan kemudian, ya dia berkata tadi bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Kalau bicara soal utara, ini tidak lain punya hubungan dengan 4 arah mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Jadi antara keempat arah mata angin ini Tuhan bentangkannya di atas kekosongan. Ya, tidak ada dasar yang menopangnya. Kekosongan, hampa, sama dengan ya Allah menggantungkan bumi ini. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa mari ya kita sungguh-sungguh belajar untuk memahami apa yang merupakan ya kemauan Tuhan. Jangan terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup ya mencari perkenanan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita selama kita masih ada dalam bumi ini, sehingga satu ketika bumi ini, saudara-saudara, ini akan dibinasakan oleh Tuhan, ya bumi ini akan berlalu, kita bisa mendapat tempat yang layak di dalam kerajaan surga yang sudah disediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa bumi ini nggak ada dasarnya. Bumi ini cuma Tuhan menggantungkan di atas kehampaan atau di atas kekosongan. Kemudian saya beranjak ke yang berikut, bicara soal gempa bumi ya. Menurut pengetahuan sains atau pengetahuan ilmiah ya bahwa gempa bumi itu terjadi karena ada pergesekan antara lempengan-lempengan yang ada di bawah atau di dalam bumi ini. Tapi apakah benar demikian? Saya mau katakan saudara-saudara, bukan itu penyebabnya. Tapi Alkitab, ya saya lebih yakin kepada kitab suci karena perkataan Tuhan itu melalui ya hamba-hamba Tuhan, melalui rasul-rasulnya, terutama Rasul Yohanes itu tidak pernah salah. Karena Rasul Yohanes sendiri melihat, ya Rasul Yohanes sendiri mendengar ya langsung dari surga, dari Tuhan. Dan apa yang dikonfirmasi oleh Alkitab itu memang itu benar ya, itu tidak abu-abu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan.
Dan ketika anak domba membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke atas bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai dengan halilintar dan gempa bumi. Saya tidak berbicara tentang sorga mengeningkan cipta, saya tidak berbicara tentang yang lainnya, tapi yang ingin saya soroti di sini adalah berbicara tentang penyebab dari gempa bumi itu adalah akibat daripada doa orang-orang kudus, doa orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, kita bisa bayangkan doa seperti apa yang dimaksudkan dalam bacaan ini. Ini tentu bukan doa yang biasa-biasa, tidak. Tapi doa yang punya kuasa. Ya, doa yang punya kuasa. Doa yang punya power. Nah, saudara-saudara, doa yang punya power ini, ya ini adalah merupakan doa yang diurapi oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara, saya mau katakan, kalau doa dan penyembahan tidak disertai, tidak diurapi oleh Roh Kudus, maka doa itu tidak punya pengaruh apa-apa. Karena bicara soal mezbah, itu tidak lain berbicara tentang doa dan penyembahan. Dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dunia ini, bumi ini, jadi baik dan rusak, itu ditentukan oleh doa orang-orang kudus. Ditentukan oleh doa orang-orang percaya. Bumi ini jadi baik, dunia jadi baik karena pengaruh dari doa orang-orang percaya. Dan saudara bisa bayangkan, karena pengaruh daripada doa-doa ini, pengaruh daripada penyembahan-penyembahan yang berkualitas ini, sehingga mengakibatkan terjadi gempa bumi di mana-mana, saudara-saudara. Dan saya mau katakan bahwa karena pengaruh doa ini mengakibatkan terjadi ya pergesekan lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi atau dalam bumi ini, sehingga meledaklah bumi disertai dengan halilintar dan terjadi gempa bumi. Jadi kita sudah tahu rahasianya bahwa ini adalah merupakan pengaruh daripada doa-doa dan penyembahan-penyembahan orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara tingkatkan doa kita, tingkatkan penyembahan kita, sehingga doa dan penyembahan kita harus naik ya sesuai dengan standar dan ukuran daripada Tuhan. Kemudian berikutnya adalah berbicara tentang suara guru. Ya, suara guru itu sama artinya dengan suara guntur atau gluduk, saudara-saudara ya. Itu sama artinya, guntur atau suara guru. Nah, kita lihat saudara-saudara, menurut ilmu pengetahuan yang diungkapkan secara ilmiah bahwa terjadi suara guntur atau halilintar itu atau merupakan gelombang kejut akustik yang dihasilkan dari panas ekstrim yang bersumber dari kilat dan petir. Saya ulangi sekali lagi. Jadi menurut pengetahuan sains mengatakan bahwa suara guntur atau suara guru itu merupakan gelombang kejut akustik yang dihasilkan dari panas ekstrim yang bersumber dari kilat dan petir. Halilintar itu bicara soal petir.
Tapi apakah benar demikian? Sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ya ini ya cuma penelitian tapi bukan kepastian. Tapi saya mau katakan Alkitab memvalidasinya dengan benar, dengan akurat, dengan pasti. Dan apa yang dikonfirmasi Alkitab itu tidak pernah salah. Itu benar-benar tepat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mengajak kita membaca bersama-sama di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-26, ayat yang ke-14. Jelas dikatakan di sana, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur suaranya? Kemudian lebih jelasnya dalam kitab Ayub juga pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi saudara-saudara, guntur yang dimaksudkan di sini ini bukan sekedar bunyi geluduk, bukan. Guntur yang dimaksudkan di sini bukan sekedar bunyi guru, bukan. Tapi guntur yang dimaksudkan atau suara guru yang dimaksudkan di sini ini tidak lain berbicara tentang suara Allah. Dan kalau kita mendengar suara guntur berarti itu tanda bahwa Allah sementara bersuara di muka bumi ini. Jadi saya mau katakan saudara-saudara, kalau orang yang memahami, orang yang mengerti, orang yang penuh dengan firman, orang yang penuh dengan Roh Kudus, ketika Allah mengguntur dengan suaranya, maka dia pasti memahami, dia pasti mengerti ya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam suara gunturnya. Kalau orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, dia pasti tahu karena Allah tidak mungkin yang memperdengarkan suara gunturnya dengan sembarangan. Allah punya tujuan, saudara. Allah punya maksud. Tuhan punya tujuan tertentu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa kalau Allah mengguntur dengan suaranya, atau kalau kita mendengar suara geluduk itu, saudara-saudara, ya harus kita sambut itu. Kita berkata, ya darah Yesus berkuasa. Tapi kita harus menyambut suara Tuhan itu dengan kata haleluya. Kenapa? Karena kita bersyukur Allah atau Tuhan masih memperdengarkan suaranya di atas muka bumi ini. Ini adalah satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa, saudara. Tapi hanya orang-orang yang sudah diterangi hatinya, orang-orang yang sudah mengalami pekerjaan, manifestasi, karya Roh Kudus secara pribadi dalam hidup mereka, mereka bisa memahami akan hal ini. Lain daripada itu tidak, manusia duniawi tidak bisa memahami tentang perkara-perkara yang tersembunyi, rahasia-rahasia Tuhan yang begitu dalam. Hanya orang-orang yang sudah dicelikan mata hati rohaninya ya oleh pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, puji Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan dalam pengajaran ini ya boleh kita cermati dan kita sungguh-sungguh ya memahami, mengerti bahwa semua yang terjadi atas muka bumi ini bukan terjadi dengan sendirinya. Dan saya mohon maaf bahwa bukan mengecilkan tentang penemuan-penemuan ya oleh ahli-ahli ya ilmiah, ahli-ahli sains atau ahli-ahli astronomi dunia, tidak. Tapi saya cuma melengkapi berdasarkan pengetahuan Alkitab atau pengetahuan firman. Itulah sebabnya saya mau katakan Alkitab ini adalah merupakan buku sains, ya buku ilmiah yang menjawab segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Puji Tuhan, amin buat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.